Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ahmad Edila di channel Coding with Ahmad. Kalian bisa panggil gua Adi. Nah, di series ini gua bakal ngejelasin tentang HTML ya. Jadi di video ini gua bakal mulai dari HTML introduction. Jadi gua bakal ngejelasin apa aja yang bakal kita pelajarin di HTML, perkenalan HTML ini. Jadi ya kita mulai belajar dari dasar lagi. Karena gue pengen fokus untuk memulai dari nol lagi belajar website ya. Jadi buat teman-teman yang mulai dari nol juga bisa bareng gue di channel ini. Jadi gue bakal update progress ya. Gimana sih perjalanan gue untuk menjadi sebuah web developer suatu saat nanti. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng di video ini. Oke. Langsung aja di sini gue udah siapin materinya, ntar ya. Oke, ini Visual Studio Code-nya. Nah, di sini gue udah buat materinya yang bakal dibahas apa aja ya, dan juga yang udah gue pelajarin. Jadi yang pertama kita kenalan dulu nih sama HTML. Jadi HTML atau Hypertext Markup Language bukanlah sebuah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang mana untuk menampilkan konten pada website kita hanya perlu menuliskan penanda atau teks kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya H1, H2 itu termasuk teks. Kemudian komponen utama HTML yaitu ada tag, elemen, atribut. Untuk memahami lebih lanjut cara kerja HTML kita perlu mengetahui 3 hal ini ya. Jadi kita perlu nih mengetahui 3 elemen penting ini ketika kita ingin belajar sebuah HTML. Kita kenalan dulu nih. Jadi tag, apa sih tag itu? Jadi karakter di dalam kurung sudut mempunyai tag pembuka. Nah, contohnya kayak gini ya. Dan tag penutup. Ada garis miringnya. Di sini contohnya itu H1, kemudian ditutup H1 juga. Ntar gue zoom kali ya, biar enak. Nah, kemudian apa sih elemen itu? Nah, elemen merupakan keseluruhan dari tag pembuka dan penutup beserta isinya. Contohnya itu H1, kemudian kontennya di sini hello world. Kontennya itu yang bakal ditampilin di website. Jadi berisi konten. Kemudian ada yang namanya tag penutup. Jadi sebuah elemen itu nggak bakal disebut elemen kalau misalnya nggak ada kontennya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian atribut. Nah, atribut itu sebuah informasi tambahan pada sebuah tag pembuka. Contohnya itu kayak gini. IMG, SRC. Nah, di sini RSC itu merupakan atributnya. Jadi, kalau IMG itu tag. Nah, kalau misalnya SRC itu atributnya, memberikan keterangan lebih lanjut. Kemudian, nah, ini kenapa nggak ada tag penutup? Karena IMG itu termasuk self-closing tag. Jadi itu bakal kita bahas di materi terpisah ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah kode HTML, ada yang namanya kode struktur dasar. Jadi kode struktur dasar ini harus ada di setiap website HTML yang kita buat. Nah, di sini ada yang namanya, di sini setiap file HTML harus memiliki struktur dasar yang standar agar dapat dibaca dengan benar oleh browser. Nah, di sini berikut kodenya. Kayak gini ya teman-teman. Untuk kode struktur dasarnya. Dan di sini ada penjelasan singkatnya. Jadi, doc.type HTML memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5. Jadi, kalau misalnya kita memberitahu kita memberikan tag ini doc.type HTML, kode ini, baris kode ini, kita memberitahu browser nih kalau misalnya kita menggunakan HTML5 versi 5. Kemudian ada yang namanya header. Nah, di sini ini konten-konten di dalam head ini gak bakal ditampilin di sebuah website. Kayak misalnya di layar ini nih, ini body ini gak bakal ditampilin. Melainkan ini informasi untuk ke ini teman-teman, ke browsernya di dalam.
di belakang layar lah istilahnya. Kecuali yang title ini. Kalau misalnya title kan dia ada di tab ya. Nah, itu ditampilin tapi kan bukan di halamannya, tapi di tabnya kayak gitu. Kemudian di sini ada yang namanya body. Nah, body itu di sini berisi meta informasi data tentang halaman yang tidak muncul langsung di layar, tidak muncul langsung di layar ya teman-teman. Kemudian di sini ada HTML, akar dari halaman HTML. Jadi yang namanya website HTML ya pasti ini akarnya ya. Yang HTML ini tag atau elemen HTML. Nah, kemudian di sini ada yang namanya head udah ya. Kemudian meta tag-nya. Nah, meta itu memberikan informasi tentang dokumen HTML yang kita buat. Dan di sini ada yang banyak banget teman-teman atribut-atribut yang bisa kita gunakan di tag meta ini. Dan ini salah satunya itu char set ya, doc character set. Nah, ini kita bakal bahas juga di meta tag di materi terpisah juga. Nah, kemudian title, judul yang muncul di tab browser. Tadi udah dijelasin juga ya. Kemudian ada yang namanya body, berisi semua konten yang terlihat oleh pengguna, teks, gambar, video. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat sebuah konten di sebuah website, nah itu ditulisnya itu di dalam tag body teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tag-tag yang sering digunakan. Nah, apa aja sih tag-tag yang sering digunakan itu? Yaitu ada yang namanya H1 sampai dengan H6. Nah, itu berguna untuk heading ya teman-teman, untuk membuat sebuah judul. Kemudian subjudul, H1 itu judul utama, H2 subjudul, dan sampai H6 subjudul. Kemudian ada yang namanya tag P atau tag paragraf. Jadi kan sebelumnya kita kembali lagi nih, HTML kan kumpul bahasa markup ya. Jadi ketika kita menuliskan kode-kode HTML, itu sebuah penanda. Nah, P ini menandakan apa? Ya, menandakan paragraf. H1 itu menandakan apa? Ya, menandakan heading 1. Kalau misalnya di aplikasi Word itu kan ada kan? Nah, kayak gitu, teman-teman. Kemudian ada yang namanya anchor untuk membuat link atau tautan ke halaman lain. Nah, itu juga sering dipakai. Kemudian TMG untuk menampilkan gambar, UL and LI. Nah, ini sering banget teman-teman untuk gambar ya khususnya, karena kan website tanpa gambar hambar ya, anjay kayak gitu. Kemudian tag penutup atau self closing tag, kita kenalan juga nih. Tadi kan udah tuh ada yang namanya IMG kan. Nah, ini juga banyak teman-teman, banyak hingga yang kayak IMG, yaitu self closing tag. Ada yang namanya IMG menampilkan gambar. Kita ini dulu deh. Berbeda dengan tag jasa seperti P yang membungkus konten di dalamnya, void element tidak membungkus konten apapun. Mereka biasanya digunakan untuk mengisipkan sesuatu, gambar, garis, tanda baris, atau memberikan instruksi metadata. Nah, seperti itu. Berikut tag yang tidak memiliki penutup. Jadi kan tadi IMG itu nggak menampilkan konten kan di tagnya itu, tetapi dia mengisipkan gambar di atribut src. Jadi dia nggak perlu menggunakan yang namanya closing tag kalau di HTML, kecuali di XHTML. Nah, itu beda lagi. XML ya kayak gitu deh. Kemudian ada yang namanya BR, HR, input, meta, link, area, dan base. Dan di sini masing-masing memiliki fungsinya ya, tandanya apa namanya? Memiliki arti masing-masing. Kayak misalnya BR tuh untuk break, kemudian HR horizontal line, input. Kemudian ya di sini teman-teman bisa lihat juga menentukan area dalam image map, kayak misalnya di tag area ya. Kemudian extensive file HTML. Nah, jadi ketika kita memulai menuliskan sebuah kode, kita menyimpan filenya itu perlu menambahkan ekstensi .html. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak menuliskan nggak menambahkan ekstensi file di dalam file kita, pada file kita, nah itu nggak bakal bisa dibuka teman-teman di web, di HTML, di web, di browser. Jadi nggak bakal kebaca nih.
ya TXT dong hasilnya kan. Ketika kita menuliskan sebuah baris kode, kalau misalnya kita nggak nambahin file ekstensi, ya itu cuma sebuah kumpulan teks doang, kayak gitu. Kemudian kode editor. Nah, kode editor di sini teman-teman juga bisa baca. Nah, ada yang namanya Notepad++. Awal-awal saya belajar tuh pakai Notepad ya, karena fokus utama saya untuk belajar HTML-nya, bukan buat autocorrect. Ya kayak misalnya kita nulis nih kode H1, nah kan otomatis muncul ya kalau misalnya di VS Code. Nah kalau misalnya di Notepad itu nggak muncul sama sekali. Jadi fokus kita ngetik dari awal. Nah kalau misalnya di Sublime Text, VS Code, WebFront, nah ini mulai advance juga tampilannya. Nah di sini saya nggak bakal bahas detail ya. Nah, kesimpulan, jadi HTML adalah langkah pertama yang paling krusial bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia web development. Setelah menguasai HTML, Anda bisa melanjutkan ke CSS untuk mempercantik tampilan dan JavaScript untuk membuat halaman menjadi interaktif. Jadi teman-teman bisa nih kalau misalnya untuk melanjutkan, kalau misalnya teman-teman udah bisa belajar HTML. Nah, nanti itu advance lagi ke CSS sama JavaScript kayak gitu. Nah, langsung aja kita praktek ya. Di sini saya udah buat filenya, udah buat foldernya. Jadi kita tinggal tambah aja di sini, misalnya index kalau nggak HTML pendahuluan .html. Nah, kita tunggu. Saya memupaya pakai live server. Nah, ini adalah H1 dan ini adalah paragraf. Kemudian halaman pertama ini yang ada di tab itu merupakan sebuah title yang ada di sini. Ketika kita ubah save, maka judulnya juga berubah. Dan ketika kita ubah di sini, ini berubah dan ini juga berubah. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Benar. Nah, oke. Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin videonya dari awal sampai akhir, kalau misalnya masih bingung atau kurang jelas, bisa komentar ya. Karena di sini saya pengen pengen belajar bareng juga, pengen sama-sama kita belajar HTML. Yuk kita master di program di pembuatan website ini. Walaupun udah ada AI, tapi otak kita tetap harus mikir teman-teman. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.